Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan beberapa informasi penting untuk sahabat-sahabat P3K tahap kedua. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwasanya seminggu paling enggak 7 hari ya, 7 hari ke depan akan diumumkan hasil seleksi P3K tahap kedua ini. Lalu apa informasi terbarunya? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Pengumuman kelulusan P3K tahap 2 sebentar lagi, disusul 2 kebijakan penting. Jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2 dimulai pada tanggal 16 hingga 25 Juni 2025. Adapun pengisian DRH NIP3K dimulai 1 hingga 31 Juli. Tahapan akhir seleksi yakni usul penetapan 1 Agustus hingga 10 September. Kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024 setelah pengumuman kelulusan Panselnas CSN 2024 akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi, dan ini akan dilaksanakan nanti di atas bulan di September ya sahabat-sahabat. Jadi selepas ada pengusulan NIP3K bagi sahabat-sahabat P3K tahap kedua. Kebijakan optimalisasi formasi P3K tahun 2024 setelah pengumuman kelulusan Panselnas CSN akan menerapkan kebijakan optimalisasi formasi. Perlu diketahui, kebijakan optimalisasi formasi pernah diterapkan pada 2023 sebagai respon masalah gugur masal P3K teknis 2022 sesuai dengan regulasi Kemenpan RB 571/2023. Selanjutnya, untuk kebijakan afirmasi P3K teknis 2020 tersebut berlaku bagi honorer dan honorer K2 peserta seleksi tahun 2022. Langsung saja ya sahabat-sahabat, Deputi Bidang Sistem Informasi atau SINKA BKN Suharmen menyampaikan optimalisasi diterapkan pada honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Jadi informasi ini berkorelasi bersinambungan dengan video sebelumnya ya sahabat-sahabat. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database, walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi tidak bisa masuk optimalisasi, kata Suharmen beberapa waktu lalu. Bisa digarisbawahi ya sahabat-sahabat, nanti yang mendapatkan optimalisasi bukan hanya kawan-kawan yang database, namun yang non database juga kalau kita mengisyaratkan dari bahasa Pak Suharmen. Kepala BKN Zudan Arif Rakulullah menjelaskan pengisian formasi kosong P3K tahap 2 diambilkan dari honorer tidak lulus P3K tahap 1 dulu dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Jadi optimalisasi itu dilakukan setelah P3K tahap 2. Sisanya formasi diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, kata Prof. Zudan kepada JPNN hari Sabtu kemarin. Selanjutnya, sekali lagi para penerapan optimalisasi honorer database BKN akan lebih diprioritaskan dibanding non-database BKN. Jadi untuk non-database BKN juga mendapatkan optimalisasi ya sahabat-sahabat. Jadi urutan pengisian untuk optimalisasi formasi yaitu nanti setelah diisi semua oleh sahabat-sahabat P3K tahap 2 yang lulus, nanti akan diisi oleh tahap 1 yang belum mendapatkan formasi. Setelah itu baru tahap 2 yang belum dapat formasi itu mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu di P3K tahap kedua. Setelah itu bagi sahabat-sahabat yang belum mendapatkan formasi tahap 1 maupun tahap 2 akan masuk di P3K paruh waktu. Untuk paruh waktu sendiri sesuai dengan korelasi video sebelumnya ya sahabat-sahabat, itu sesuai dengan diktum kelima untuk P3K Kemenpan RB 16/2025 juga nantinya akan disampaikan bahwasanya untuk P3K paruh waktu diprioritaskan hanya untuk honorer yang sudah lulus, honorer yang sudah masuk di database BKN. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat terkait dengan urutan pengisian optimalisasi bagi sahabat-sahabat P3K tahun 2024. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.